Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang ketiga dengan judul Purnama Kambang Ayun. Dalam seri yang ke-69 ini dengan para pemain Tari Sanja sebagai Maharani Sri Sanjaya Warsa, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Eli Ernawati sebagai Kanderes, Apu Burhan sebagai Empu Surya Suci, Naryo sebagai Boja Pradata, Suryadin sebagai Tranggana, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Maharani Sri Sanjaya Warsa kelihatan sangat marah sekali. Sekalipun dia tidak bisa bicara melalui mulutnya, tetapi kemarahannya jelas terlihat dari kedua bola matanya yang terbuka. Ditatapnya dalam-dalam mata Kameswara, sementara Kameswara sendiri hanya tersenyum memandangnya. Keduanya nampak masih berbicara melalui batinnya, tetapi rupanya kemarahan Maharani Sri Sanjaya Warsa tak bisa ditahan lagi. Cukup! Aku sudah katakan, jangan bicara seperti itu. Aku tidak suka. Dan kau tidak pantas bicara di hadapan Maharani Sri Sanjaya Warsa seperti itu. Derajatmu tidak setara denganku, anak muda. Bukan main. Jadi itukah namamu? Maharani Sri Sanjaya Warsa. Sebuah nama yang indah, sesuai dengan orangnya. Cantik dan menarik hati. Maharani Sri Sanjaya Warsa, aku berhak melakukan apapun terhadap dirimu jika aku suka. Karena aku adalah bagian dari takdir perjalanan hidup suamimu. Dan terus terang, aku mencintaimu, Maharani. Tidak, jangan anak muda. Jangan kau sentuh aku. Nanti kau akan menyesal. Kenapa? Apakah aku tidak boleh menyentuhmu? Bukan masalah boleh atau tidak boleh. Jika kau sentuh aku, maka aku akan muksa. Dan kau pasti akan menyesal. Mungkin kalau sekedar muksa, kemudian menitis pada orang lain tidak apa-apa. Tetapi jika aku muksa untuk selama-lamanya, berarti aku kembali ke alam keabadian. Semua ramalan suamiku hanya akan menjadi angan-angan saja. Aku mohon, lebih baik mundurlah beberapa tindak dariku. Baiklah. Lalu bagaimana sekarang? Aku sebenarnya menyukaimu. Tindakanmu selanjutnya bagaimana? Apakah kau ingin menitis pada wanita lain? Atau kau ingin muksa selamanya? Aku ingin menitis pada wanita lain, anak muda. Seandainya kau menitis pada wanita lain, apakah nanti kita akan bertemu lagi? Jika Dewata menghendaki, apapun dapat terjadi. Kalau begitu lebih baik kau muksa. Kemudian menitis pada wanita lain, agar dapat bertemu lagi denganmu. Seandainya kau telah menitis pada wanita lain, aku akan mencarimu, kemanapun perginya. Ya, carilah anak muda. Mudah-mudahan saja Dewata Agung mempertemukan kita. Lalu bagaimana caranya kau meninggalkan jasadmu ini? Ambillah air suci itu. Kemudian percikan air itu ke tubuhku. Dengan begitu, maka tubuhku akan muksa. Air suci? Aku tidak melihat ada air suci di sekitar tempat ini. Air suci itu berada di dalam kendi yang ada di atas sebongkah batu kecil itu. Ambillah. Kemudian, segeralah kau percikan air itu. Setelah itu, kau boleh memiliki air suci itu. Iya. Kameswara pun segera melangkah mendekati kendil kecil yang berada di atas sebongkah batu. Setelah itu diraihnya kendi kecil yang berukiran indah itu.
Ditatapnya sebentar benda berukiran indah dan bercahaya itu. Selanjutnya dia segera melangkah untuk kembali mendekati Maharani Sri Sanjaya Warsa. Bagus. Nah, sekarang segeralah kau percikkan air suci itu ke tubuhku. Iya, bersiap-siaplah. Semoga Sang Hyang Agung memberkati kepergianmu dan juga rencanamu. Muksalah sesuai apa yang kau inginkan. Kamaswara pun segera memercikan air suci itu ke tubuh Maharani Sri Sanjaya Warsa. Setelah itu wajah Kamaswara kelihatan tegang. Dan tak lama kemudian, setelah air suci dipercikan, tiba-tiba saja tubuh Maharani Sri Sanjaya Warsa bergerak dan bibirnya pun menyingkingkan sebuah senyuman. Kau sekarang bisa bergerak. Iya, tapi tak akan lama, karena aku akan segera muksa. Anak muda, terima kasih atas bantuanmu ini. Mudah-mudahan saja kelak kita akan bertemu kembali. Ya, sekalipun dalam sosok yang lain. Nah, selamat tinggal anak muda. Tunggu Maharani. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Maharani! Kamaswara terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kemudian dia segera mundur beberapa tapak. Badannya berdebar melihat tubuh Maharani Sri Sanjaya Warsa yang perlahan-lahan sirna bagaikan ditelan angin malam. Kini tubuh Maharani Sri Sanjaya Warsa lenyap sama sekali. Yang tertinggal hanyalah bau wangi menyapu ruangan itu. Kamaswara terpaku sejenak. Tetapi setelah itu, dia tersadar dari keterpakuannya. Kemudian dia pun segera menarik nafas panjang. Di tempat ini sekarang tinggal aku sendiri. Maharani Sri Sanjaya Warsa dan Rakai Walaing Pukumbayoni telah muksa. Ya, mudah-mudahan saja apa yang mereka katakan menjadi kenyataan, bahwa aku dapat bertemu kembali. Air suci sekarang telah berada di tanganku. Dan juga pusaka keris milik Rakai Walaing Pukumbayoni. Lalu bagaimana sekarang dengan air suci ini? Apakah aku akan meminumnya? Kamaswara kelihatan masih bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Ditatapnya kembali air suci yang berada di dalam kendi indah itu. Kita tinggalkan sejenak Kamaswara yang tengah kebingungan dengan apa yang harus dilakukannya. Sekarang marilah kita tengok sebuah rumah sederhana di desa Panawijen. Saat itu tepat ketika Maharani Sri Sanjaya Warsa muksa, rupanya ada seorang gadis yang tersentak dari mimpinya. Kejadian ini pun mirip seperti yang terjadi pada Ken Arok. Dengan nafas yang tak beraturan, gadis itu pun segera bangkit dari balai-balai bambu tempat. Dewata Agung, aneh sekali mimpiku tadi. Baru kali ini aku bermimpi seperti itu. Aneh dan beruntung aja. Ayah! Ada apa dengan Kendedes? Malam-malam seperti ini kok berteriak-teriak seperti itu? Ayah! Ada apa Kendedes? Malam-malam kok menjerit-jerit? Ada apa? Ayo bicara. Ayah, saya... Kau pasti bermimpi. Iya, begitu? Iya. Tapi saya bermimpi aneh, Ayah. Mimpi saya seolah-olah benar-benar terjadi. Cuma karena mimpi saja kok berteriak-teriak seperti itu? Wajahmu sampai pucat seperti ini. Mimpi apa sebenarnya kau, Ndu? Saya bermimpi berada di suatu tempat.
Dan itu saya rasakan seolah-olah bukan seperti bermimpi. Ketika saya berada di tempat itu, tiba-tiba seorang pemuda tampan muncul sambil memerciki saya dengan air suci yang diambil dari dalam kendi. Dan saya sangat terkejut sekali, Ayah. Hanya karena bermimpi seperti itu, kau menjerit-jerit memanggil ayah. Kendedes, Kendedes. Ayah, Ayah jangan tertawa dulu. Saya menjerit lantaran saya merasakan mimpi saya seolah-olah kenyataan. Saya jelas sekali merasakan percikan air itu, Ayah. Sudahlah, Nduk. Mimpi tetaplah mimpi. Sekalipun kau seolah-olah merasakan itu kenyataan. Dan mimpi adalah kembangnya orang tidur. Tetapi Ayah, bukankah mimpi pun bisa jadi adalah sebuah isyarat? Artinya, sebuah isyarat yang mungkin saja akan membuktikan munculnya sebuah kejadian, Ayah. Iya, mungkin saja bisa begitu. Tapi sudahlah, jangan kau pikirkan yang tidak-tidak lagi. Sebaiknya kau tidur kembali, agar pikiranmu tenang dan istirahatmu lebih leluasa. Iya, Ayah. Kalau kau takut, biar ayah akan menemanimu di sini. Tidurlah. Kelihatannya kau ngantuk sekali. Sambil merebahkan kembali tubuhnya ke balai-balai bambu itu, pikiran Kendedes nampak masih diliputi tanda tanya oleh mimpi yang baru saja dialaminya. Sementara Empu Surya Suci menemani anaknya duduk tak jauh dari balai-balai itu. Tak lama setelah kejadian itu, Kendedes pun kembali tenggelam dalam tidurnya. Jagat Dewa Batara, benarkah apa yang dialami anakku melalui mimpinya? Seandainya benar, mudah-mudahan saja semua itu jangan sampai mengisyaratkan sebuah kejadian buruk. Lindungilah aku dan anakku, oh Sang Hyang Jagat Batara. Iya, kenapa aku ragu untuk meminum air suci ini? Bukankah aku adalah bagian dari takdir Rakai Walayang Pukumbayoni? Lebih baik, ku minum saja air suci ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagiku. Hangat sekali air suci ini. Tenggorokanku terasa lega setelah meminum air ini. Lebih baik, ku minum saja sampai habis. Kembali air suci yang berada di dalam kendi itu diminum oleh Kameswara. Tapi kali ini air itu diteguknya sampai habis. Tetapi setelah beberapa saat, Kameswara meneguk air itu. Tiba-tiba saja dia merasakan sesuatu yang lain dari dalam tubuhnya. Kenapa tiba-tiba tubuhku jadi terasa panas? Apakah ini akibat dari air suci itu? Gila, rasa panas ini terus menjalar ke seluruh tubuhku. Kenapa bisa jadi begini? Rasanya aku tidak kuat menahan rasa panas ini. Rasa panas ini semakin lama semakin tinggi saja. Tubuh
Kameswara bergetar hebat. Dia berusaha melawan hawa panas dari dalam tubuhnya. Hawa panas itu dia rasakan seolah-olah membakar tubuhnya. Kameswara menjerit dan berlari ke sana kemari. Dan di luar kesadarannya, tiba-tiba saja dia mengeluarkan seluruh ajian yang dimilikinya. Hingga suatu ketika, dia menubruk dinding ruangan gua itu. Dinding itu ambruk berantakan. Apakah karena kekuatan yang keluar dari tubuhku, sehingga aku mampu menjebolkan dinding ruangan ini? Hawa panas yang tadi kurasakan tiba-tiba saja lenyap dari tubuhku. Aneh. Dan aku merasakan tubuhku sekarang seolah-olah menjadi ringan. Benar-benar luar biasa sekali keampuhan air suci itu. Keadaan tubuhku sekarang telah kembali pada keadaan semula. Kalau begitu, sebaiknya aku bersemadi saja, agar keadaanku benar-benar pulih. Suasana sekarang ini benar-benar berbeda dengan 40 tahun yang silam, Tranggana. Padahal bulan purnama belum tiba, tetapi kabut-kabut ini lenyap begitu saja. Aku jadi curiga. Jangan-jangan telah terjadi sesuatu di air terjun itu. Iya, bisa jadi di air terjun itu telah terjadi sesuatu. Atau mungkin ini adalah akibat dari perbuatan Kanigara. Oh iya, benar juga katamu. Karena yang kita tahu selama ini, hanya dialah yang mampu berbuat begitu. Kalau begitu, kita harus segera mencari Kanigara. Kanigara memang harus kita kuasai. Orang itu cukup mengkhawatirkan kita untuk mendapatkan air suci itu. Kalau saja kejadian ini terulang lagi seperti dulu, artinya Kanigara berhasil membuang air suci itu. Maka aku tidak akan mengampuni laki-laki tua keparat itu. Wah, kalau begitu, ayo kita dekati air terjun itu. Kita lihat apakah air terjun itu dapat dilihat dengan mata telanjang atau tidak. Ayo. Tunggu dulu. Bagaimana dengan anakmu Hestia Rajasa? Bukankah sebaiknya kita cari dulu mereka? Iya, tapi seharusnya kita tidak perlu mencari Hesti Rajasa dan para Cigading. Seharusnya dialah yang menemui kita di tempat ini. Perasaanku jadi tidak enak. Tranggana, iya. Aku melihat semak-semak di ujung sana bergerak-gerak. Sepertinya ada seseorang yang tengah mengintai kita. Iya, Pradata. Apakah kita sargap saja semak-semak itu agar orang itu muncul? Jangan dulu, jangan. Kita lihat apa yang diinginkan orang itu. Tranggana, awas! Orang itu melemparkan senjata rahasia. Sebuah pisau kecil melesat dengan cepat ke arah Poja Pradata dan Tranggana. Keduanya sempat terkesima melihat hal itu. Namun dengan secepat itu, Poja Pradata dan Tranggana segera berkelit ke samping. Pisau-pisau itu pun akhirnya tak mengenai sasaran. Sementara di balik semak-semak yang tak jauh dari tempat Poja Pradata dan Tranggana, nampak berkelebat sesosok bayangan meninggalkan tempat persembunyiannya. Udara masih terasa dingin, sekalipun kabut-kabut itu telah sirna, dan angin masih berhembus membelai pepohonan serta rumput-rumput liar. Keduanya kemudian segera bangkit berdiri begitu melihat bayangan itu berkelebat pergi. Keparat, cecunguk itu telah melarikan diri. Pengecut juga rupanya bajingan tengik itu. Untung saja kita selalu siap.
Kalau tidak, maka pisau-pisau sudah melahap tubuh kita. Pradata, aku berhasil menangkap sebuah pisau yang dilemparkan orang itu. Kau lihatlah pisau ini. Barangkali kau mengenal siapa pemiliknya. Oh, iya, aku mengenal siapa pemilik pisau ini. Oh, rupanya orang itu pun hadir di tempat ini. Siapa nama orang itu, Pradata? Orang itu bernama Kuda Pandang, berasal dari Gunung Cermai. Iya, aku mengenal pemilik pisau ini dari bentuk gagang pisau yang berupa paruh burung Raja Wali ini. Jadi kau sudah mengenal orang itu? Aku bukan saja mengenal orang itu, tetapi aku juga sering berurusan dengannya. Namun sayang, sampai sejauh ini aku belum berhasil melihat wajahnya. Ia cukup gesit dan culas seperti ular beludak. Kelihatannya banyak sekali tokoh-tokoh hebat yang hadir di wilayah Kembang Ayun ini. Kupikir yang hadir di tempat ini hanya beberapa orang saja. Tetapi ternyata di luar dugaan. Sudahlah, persetan dengan itu semuanya. Yang jelas air suci itu harus menjadi milik kita. Siapapun yang menjadi penghalangku, maka orang itu akan kuhajar. Pradata, aku mendengar seseorang tertawa. Siapa lagi orang yang akan kita hadapi ini? Lebih baik kita bersiap-siap saja. Jangan sampai lengah. Di tempat ini yang hadir bukanlah orang-orang sembarangan. Aku mendengar suara tertawa itu datangnya dari arah sana. Teranggana, sebaiknya kita lihat saja ke sana. Ayo. Iya. Keduanya kemudian segera melompat ke arah barat. Sementara itu tak jauh dari tempat Pojok Pradata dan Teranggana tadi, nampak seorang laki-laki muda tengah tertawa terbahak-bahak sendirian. Dan orang itu tak lain adalah Hesti Rajasa. Ketika Teranggana dan Pojok Pradata sampai di tempat itu, bukan main terkejutnya mereka melihat orang yang tengah tertawa di hadapannya itu. Terutama Pojok Pradata yang mengetahui dengan jelas siapa laki-laki muda itu. Oh, Hesti Rajasa. Oh, kenapa dengan anak ini? Kelihatannya dia seperti orang tidak waras. Rajasa? Rajasa, kenapa kau? Siapa kau? Ha? Menyingkirlah dari tempat ini. Aku tidak mengenalmu. Aneh. Pasti ada sesuatu yang tidak beres terhadapnya. Rajasa, sadarlah. Aku ayahmu. Apa sebenarnya yang telah terjadi terhadap dirimu? Keparat. Aku tidak mengenalmu. Pergi. Menyingkirlah dari tempat ini. Jangan sampai aku nanti berbuat kasar terhadap kalian. Ayo. Pergi dari tempat ini. Ayo pergi. Kenapa kalian masih diam saja di tempat itu seperti cecurut kotor? Hah? Pradata, anakmu kelihatannya sudah tidak waras lagi. Dan dia sepertinya sudah tidak mengenal kita lagi. Kenapa anak ini jadi begini? Teranggana, cobalah kau tanya. Barangkali kalau kau yang bertanya, dia akan menerangkan dengan jelas. Iya, baiklah. Rajasa, kau masih mengenali aku? Aku sudah tidak mengenali siapa-siapa lagi di tempat ini. Yang aku kenal hanya Paman Paraji Gading. Tetapi sekarang dia sudah mati. Iya, mati. Dan mayatnya sudah kutendang ke dalam jurang. Dia mati. Gila. Apakah aku tidak salah dengar? Rajasa, bicara yang benar. Bagaimana dengan pamanmu? Sudah aku katakan bahwa Paman Paraji Gading sudah mati. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Mayatnya sudah kutendang ke dalam jurang.
Jadi kau telah membunuh pamanmu sendiri. Oh, bocah keparat, tidak tahu diri. Tunggu. Apa yang ingin kau lakukan, Pradata? Lepaskan tanganku. Lepaskan. Biar ku hajar anak keparat ini. Nanti dulu. Kau harus bisa menahan amarahmu. Bukankah kita belum tahu kebenarannya? Apakah Paraji Gading masih hidup atau tidak? Aku yakin Paraji Gading tewas, Tranggana. Tentunya Hesti Rajasa masih bersama dia. Kau lihat saja sekarang kenyataannya. Aku mengerti. Tetapi seharusnya kau pun melihat bagaimana keadaan anakmu sekarang. Kelihatannya dia sedang dalam keadaan tidak waras. Aku harap kau bisa menahan amarahmu. Kita tanya Hesti Rajasa secara baik-baik. Ya, baiklah. Hesti Rajasa, kenapa kau sebenarnya? Hentikan dulu tertawamu. Aku ingin tahu kejelasan tentang pamanmu. Apa yang terjadi terhadap Paraji Gading? Hentikan tertawamu, Rajasa. Anak keparat, rupanya kau sudah menjadi bocah edan. Bocah Pradata semakin geram melihat tingkah laku anaknya yang sudah semakin tidak karuan. Hesti Rajasa terus tertawa ketika ayahnya menanyakan tentang pamannya. Tapi suatu ketika, tiba-tiba saja tertawanya berhenti. Dan kali ini, Hesti Rajasa menangis terseduh-seduh. Hesti Rajasa benar-benar sudah menjadi orang tidak waras. Tadi ia tertawa terbahak-bahak. Sekarang ia menangis. Hentikan tangismu, Rajasa. Hentikan. Katakan. Apa sebenarnya yang terjadi terhadap pamanmu? Nyai Salindri yang melakukan itu. Aku tidak mengerti. Bicara yang jelas. Ada urusan apa dengan Nyai Salindri? Ayo katakan. Ayah, dialah yang membunuh Paman Paraji Gading. Apa? Paraji Gading dibunuh oleh Nyai Salindri. Keparat. Jadi perempuan tua keparat itu yang telah membunuh Paraji Gading. Bangsat. Aku harus membalas perbuatan wanita tua laknat itu. Nyai Salindri, tunggulah pembalasanku, keparat. Paman, aku mendengar suara orang berteriak-teriak. Sepertinya aku mengenal suara itu, Paman. Iya, seperti suara bocah Pradata. Aneh, ada apa dengan dia? Kenapa dia berteriak-teriak menyebut nama Nyai Salindri? Oh, aku pikir manusia itu sudah mati. Ternyata dia masih hidup. Kakang Kanigara tentu akan terkejut jika melihat bocah Pradata masih hidup. Jadi, ayah pun mengenal bocah Pradata, Paman? Iya. Kelihatannya bocah Pradata mempunyai masalah berat dengan Nyai Salindri. Siapa sebenarnya Nyai Salindri itu, Paman? Dia seorang nenek yang usianya sudah cukup tua dan mempunyai kepandaian tinggi yang sangat luar biasa sekali, Gensiwi. Apakah kehadirannya di tempat ini, dia pun menginginkan air suci itu? Ya, tak beda seperti para pendekar lain yang datang ke wilayah ini. Dia juga ingin lebih hebat dan dapat menjadi muda kembali. Ternyata wanita yang sudah setua itu masih mempunyai hawa nafsu duniawi yang sangat tinggi. Ya, begitulah watak dari tokoh-tokoh aliran sesat Gensiwi. Kesenangan dunia bagi mereka adalah surga yang tidak boleh disia-siakan begitu saja. Makanya apapun yang dilakukannya selalu dianggapnya remeh. Sudahlah.
Lebih baik kita dekati air terjun itu. Ayo. Apakah kita tidak sebaiknya lihat bagaimana keadaan Boja Pradata, Paman? Tidak usah, Kensiwi. Kita tidak punya banyak waktu. Lebih baik kita dekati air terjun itu. Ayo. Iya, baiklah. Jika kita sudah berada di dekat air terjun itu, kita harus berhati-hati. Dan juga jangan mudah terpancing dengan orang-orang yang ingin membuat permusuhan. Iya, Paman. Sementara itu, di tempat lain yang juga masih di wilayah Kambang Ayun, rupanya Empu Gandring, Biku Dewa Hastu, dan juga Mahesa Beranjangan telah bertemu dengan Ki Ageng Pesanggaran. Malam terasa semakin jauh, udara dingin pun semakin mencabik kulit. Namun begitu, ketiganya seolah-olah tidak merasakan suasana dingin malam. Baik, bagaimana keadaanmu sendiri, Empu Gandring? Ya, seperti yang kau lihat. Keadaanku pun baik-baik saja. Aku sebenarnya tidak menyangka kalau kau pun akan hadir di kawasan ini. Benar, Ki Ageng. Tapi kau jangan salah duga. Kehadiranku di tempat ini hanya untuk melihat bagaimana sebenarnya kejadian yang akan terjadi. Aku percaya. Dan kau bagaimana, Adi Dewa Hastu? Apakah kau pun dalam keadaan baik-baik? Iya, seperti keadaan Kakang juga. Ya, sungguh sebuah pertemuan yang tidak kita duga-duga. Iya. Rasanya aku bahagia sekali dapat bertemu kembali dengan kalian. Iya, aku pun merasakan kebahagiaan itu, Kakang. Sudah cukup lama juga kita tidak bertemu. Mahesa Beranjangan, bagaimana kau bisa bertemu dengan kedua pamanmu ini? Saya pun tidak tahu, Ayah. Tiba-tiba saja beliau sudah berada di hadapan saya. Ya, mungkin ini berkat Sang Dewata Agung yang sengaja mempertemukan kita semua. Dan juga atas bimbingan Empu Gandring serta Paman Dewa Hastu. Kalau saja tak ada Empu Gandring dan Paman Dewa Hastu, mungkin saya belum tentu dapat bertemu dengan Ayah. Iya. Empu Gandring, Adi Dewa Hastu. Iya, Kakang. Sebaiknya kita istirahat dulu di sini. Aku rasa tempat ini pun cukup baik untuk istirahat. Iya. Kelihatannya suasana mulai pagi. Ayolah. Iya, dan duduk di atas bongkahan batu besar yang berada di tempat itu. Sementara Ki Ageng Pesanggaran sendiri duduk tak jauh dari mereka. Malam terus berlari menapaki waktu. Rembulan bergulir tidak terasa. Perlahan sekali, fajar pun mengintip dari arah timur. Cahayanya menyebar menyelusup di antara dahan-dahan pohon. Sebentar kemudian matahari pun sudah mengambang di antara pebukitan. Benar-benar segar sekali udara di daerah ini. Kakang, apakah selama berada di tempat ini, Kakang bertemu dengan para tokoh lain yang menginginkan air suci itu? Iya. Tapi aku baru bertemu dengan Nyai Salindri. Iya. Tetapi walaupun begitu, aku tahu siapa-siapa tokoh sesat yang hadir di wilayah ini. Iya. Seperti Boja Pradata, Paraji Gading, dan juga Hesti Rajasa. Iya.
Ternyata berita tentang keampuhan air suci itu benar-benar sangat luar biasa sekali, Kakang. Cukup membuat para tokoh aliran sesat tergiur untuk datang ke tempat ini. Lalu siapakah di antara mereka yang paling berbahaya, Kakang? Ya, Ki Sabalangit. Ya, dialah tokoh sesat yang paling tinggi ilmunya. Dia mampu menyerap ilmu lawan, sehingga membuat musuh-musuhnya tidak berani menghadapinya. Menyerap ilmu lawannya? Benar. Dengan menyerap ilmu musuhnya, kekuatannya semakin bertambah. Kehebatan ilmunya itulah sehingga Ki Sabalangit sangat ditakuti. Lalu, apakah Ayah tahu kenapa tiba-tiba saja kabut-kabut yang bergulung semalam lenyap begitu saja? Bukankah menurut orang-orang, kabut-kabut itu akan lenyap jika bulan purnama muncul, Ayah? Ya, aku sendiri tidak tahu kenapa tiba-tiba kabut itu lenyap. Mungkin ada sesuatu yang tengah terjadi di balik air terjun itu. Atau barangkali ada seseorang yang sanggup datang ke tempat itu, Ayah. Kemudian ia menemukan air suci itu. Ya, mungkin saja begitu. Kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi. Tetapi sejauh pengetahuanku, selama ini tidak ada orang yang mampu menembus air terjun. Apalagi untuk mendapatkan air suci sebelum purnama muncul. Peristiwa apa sebenarnya yang tengah terjadi di balik air terjun itu? Ki Ageng Pesanggaran nampak masih diam merenungi kejadian semalam. Ada rasa khawatir yang menyelinap di dalam hatinya. Sementara Maisa Beranjangan hanya bisa menatap kedua tokoh tua yang berada di sampingnya. Matahari nampak mulai meninggalkan punggung bukit. Kicau burung pun tak henti-henti bersenandung, menambah semaraknya suasana siang itu. Setelah beberapa saat Ki Ageng Pesanggaran terdiam, kemudian perlahan dia bangkit dari tempat duduknya sambil memandang ke arah timur. Firasatku mengatakan bahwa di balik air terjun itu ada sesuatu yang sedang terjadi. Aku rasa juga begitu, Ki Ageng. Melihat dari peristiwa yang terjadi 40 tahun yang silam, kejadian ini rasanya aneh sekali. Kabut yang bergumpal begitu tebal, tiba-tiba saja sirna seketika. Menurutku, bagaimana kalau kita lihat saja suasana di dekat air terjun itu, Kakang? Apakah air terjun itu dapat dilihat dengan mata telanjang atau tidak setelah peristiwa lenyapnya kabut semalam? Nanti dulu. Bukan aku tidak mau untuk melihat air terjun itu sekarang. Tetapi aku ingin menenangkan suasana dulu. Terutama pikiranku. Sebaiknya kita berada di sini saja dulu. Ya, baiklah Kakang. Iya. Kalau bisa kita lihat nanti malam saja. Bukankah nanti malam adalah bulan purnama? Iya. Bulan purnama adalah saat yang tepat untuk melihat bagaimana suasana di air terjun itu. Sebaiknya sekarang kita berada di sini saja dulu.
Akhirnya Biku Dewa Hastu pun menuruti kata-kata Ki Ageng Pesanggaran. Setelah beberapa saat Ki Ageng Pesanggaran berdiri, kemudian dia pun menoleh ke arah Empu Gandring dan Biku Dewa Hastu. Dan selanjutnya, dia kembali duduk di tempatnya semula. Ayah, menurut Paman Dewa Hastu, Kameswara pun sudah berada di sini. Dan dia datang ke wilayah ini bersama Pinaka Swasti Ratu. Jadi Kameswara pun sudah berada di wilayah ini. Benar, Kakang. Maafkanlah atas kesalahanku yang tidak bisa mencegah Kameswara untuk datang kemari. Ya, sudahlah, tidak apa-apa. Kameswara memang anak yang keras kepala. Apapun keinginannya, jika sudah ia ucapkan, maka keinginannya itu harus ia lakukan. Ya, mudah-mudahan saja ia selamat dalam perjalanan. Terutama jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan terhadap mereka berdua. Benar, Ki Ageng. Semoga Sang Hyang Widi melindunginya. Apalagi mereka bersaudara dan tidak saling mengetahui bagaimana latar belakangnya masing-masing. Iya, Kakang. Sebenarnya waktu itu pun aku mengkhawatirkan kepergiannya. Yang kukhawatirkan bukan karena mereka akan bertemu musuh. Tapi yang aku khawatirkan justru mereka melakukan hubungan di luar dugaan kita. Ya, seperti yang aku katakan tadi. Kita mohon saja perlindungan dari Hyang Widi. Semoga hal-hal yang tidak kita inginkan jangan sampai terjadi. Tapi aku percaya pada Kameswara. Ya, seorang pemuda yang baik. Aku pernah bertemu dengannya beberapa hari yang lalu ketika akan menuju Padang Karautan. Nah, dari pertemuan itulah kenapa aku mengatakan ia pemuda yang baik. Ya, mudah-mudahan saja ia dapat menahan gejolak perasaannya. Apalagi perjalanan mereka cukup memakan waktu. Dan tentunya banyak hal-hal yang dihadapi. Satu yang membuat aku bingung. Bagaimana perasaan Kameswara ketika bertemu dengan ayah kandungnya? Aku rasa jiwanya cukup terguncang, Kakang. Apalagi setelah tahu bagaimana watak ayah kandungnya. Ya, kasihan memang. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali mendoakannya dan juga menasihatinya. Iya. Mudah-mudahan saja Kameswara dapat menerima kenyataan yang harus dihadapinya. Sebenarnya Kameswara pemuda yang tegar dan baik. Hanya saja ia tidak bisa merubah sifat keras kepalanya dan juga rasa cerobohnya. Ya, memang. Tapi hal-hal yang seperti itu kurasa wajar, Kang. Karena ia memang belum begitu matang untuk mengerti bagaimana sesungguhnya kehidupan ini. Ketiganya pun terus tenggelam dalam pembicaraan. Sementara Maisa Branjangan hanya bisa duduk sambil mendengarkan pembicaraan itu. Udara terasa mulai panas dan matahari merayap mencapai puncaknya. Sementara itu di wilayah Kambang Ayun, tepatnya di mana air terjun itu berada, nampak beberapa tokoh persilatan tengah mengintip dari balik semak-semak. Mereka semua kelihatan heran melihat air terjun itu dapat dilihat dengan mata biasa. Padahal menurut perkiraan, air terjun itu hanya dapat dilihat pada saat bulan purnama menjelang. Paman, rupanya keanehan itu bukan hanya kita rasakan,
karena sirnanya kabut itu. Tapi air terjun ini pun rasanya aneh sekali. Bukankah menurut Paman, tempat itu hanya bisa dilihat dengan mata telanjang apabila bulan purnama sudah menjelang? Tetapi kenyataan yang kita lihat sekarang, bulan purnama belum muncul, air terjun sudah dapat kita lihat. Oh iya, Paman sendiri tidak mengerti. Jangan-jangan ada sesuatu yang tengah terjadi. Sebaiknya kita dekati saja tempat itu, Paman. Saya rasa dengan melihatnya lebih dekat lagi, semuanya akan lebih jelas. Oh, jangan, Kensiwi. Menurut orang-orang yang sudah mengenal tempat ini, air terjun itu sangat berbahaya. Siapapun yang berani mendekati tempat itu, maka akan mengalami nasib buruk. Maksud Paman, apakah orang itu akan terluka? Bukan hanya terluka, tapi mati. Ya, seharusnya memang kita tidak perlu percaya benar dengan cerita itu. Tetapi, apa salahnya kalau kita tetap harus waspada? Iya, Paman. Saya mengerti. Sungguh disayangkan tempat seindah itu mempunyai misteri yang cukup menakutkan. Saya sebenarnya suka sekali melihat tempat-tempat yang indah seperti itu, Paman. Ya, Paman pun demikian, Kensiwi. Kensiwi, apakah kau tidak lapar? Sebenarnya, saya lapar juga, Paman. Apalagi sejak semalam kita sudah berada di sini. Tapi bagaimana? Rasanya tidak mungkin kita meninggalkan tempat ini. Saya rasa bukan hanya kita yang berada di tempat ini, tetapi tokoh-tokoh lain pun ada, Paman. Kita bergerak sedikit saja untuk meninggalkan tempat ini, mereka pasti akan langsung menyerang kita. Kita memang tidak perlu meninggalkan tempat ini, Kensiwi. Kau lihat di atas itu. Oh, buah. Ya, dengan buah itu kita akan mengganjal rasa lapar kita. Nah, bergeraklah perlahan-lahan. Kemudian kita langsung melompat ke pohon itu. Ayo. Iya, Paman. Keduanya segera mengendap-endap untuk menuju ke sebuah pohon yang tak jauh dari tempat persembunyiannya. Tak lama kemudian, Kensiwi dan Haryo Panumping pun sudah berada di bawah pohon itu. Kemudian keduanya pun segera melompat ke pohon itu. Sekarang keduanya sudah berada di atas batang pohon. Namun belum sempat Kensiwi dan Haryo Panumping memakan buah itu, tiba-tiba keduanya terkejut melihat suasana di atas air terjun. Di tempat itu, di mana air terjun mengalir, nampak beberapa orang seperti akan berkelahi. Paman, sepertinya orang-orang yang berada di atas itu akan berkelahi. Dan salah satu di antaranya, saya sudah mengenal orang itu, Paman. Ya, kelihatannya mereka memang akan berkelahi. Kensiwi, siapa di antara mereka yang kau kenal? Hesti Rajasa, Paman. Dialah orang yang pernah menawan saya dan membawa saya ke padang karautan. Dan yang lainnya, saya tidak tahu siapa mereka. Dua laki-laki yang berada di samping Hesti Rajasa adalah Boja Pradata dan Tranggana. Boja Pradata yang memakai baju merah tua itu adalah ayahnya Hesti Rajasa dan sekaligus sebagai gurunya Kensiwi. Oh, biasanya kalau ada Hesti Rajasa, Paman Paraji Gading pun pasti ada. Tapi kali ini kelihatannya laki-laki tua keparat itu tidak ada. Mungkin si tua keparat itu sudah tewas, Paman. Paman, siapa wanita tua yang sedang mereka kepung itu, Paman? Iya. Sepertinya wanita tua itu adalah Nyai Salindri. Kalau Paman lihat dari sikap Boja Pradata dan Hesti Rajasa, sepertinya mereka berdua mempunyai dendam kesumat. Sepertinya di tempat itu akan terjadi perkelahian. Paman, sebaiknya kita jangan turun dulu. Saya ingin tahu apa yang akan terjadi di tempat itu. Kensiwi Nareswari kelihatannya penasaran sekali, ingin mengetahui apa yang akan terjadi di tempat itu. Sementara itu, di atas air terjun,
di mana bocah Pradata, Tranggana dan Hesti Rajasa berada, suasana kelihatan mulai tegang. Nyai Salindri yang sekarang berada dalam kepungan 3 laki-laki ini kelihatan tenang-tenang saja. Bahkan dia tertawa terkekeh-kekeh, seakan-akan menganggap remeh 3 orang yang berada di sekelilingnya itu. Perempuan tua yang memuakkan. Aku memang sejak semalam menunggu-nunggu ketemu denganmu. Dan untunglah sekarang kau sudah berada di hadapanku. Kau harus bertanggung jawab atas kematian para Jigading saudaraku. Jadi itu yang membuat kalian berkaca pinggang di depanku. Apakah kau tahu kematian temanmu dari anak muda yang berada di sampingmu itu, Kisana? Iya, karena dia memang anakku. Ayo, mengakulah bahwa kau membunuh saudaraku. Dengan begitu, aku akan semakin leluasa untuk merobek mulut tuamu itu. Aku memang telah membunuh saudaramu. Dan itu aku pikir adalah hal yang biasa dalam bersaing merebutkan air suci itu. Kalau kau tidak senang dengan tindakanku, ayo balaslah kematian saudaramu itu. Kau memang harus mati di tanganku, perempuan tua yang kotor. Tunggu. Percuma kalau kau saja yang menyerangku. Nanti hasilnya akan sia-sia saja. Lebih baik seranglah aku beramai-ramai. Dengan begitu kalian akan tahu sampai di mana kehebatan Nyai Salindri. Ayo, majulah kalian. Jangan sungkan-sungkan. Keparat, manusia sombong. Terimalah ini. Hingga pada saat tertentu, tiba-tiba saja dari tangan kedua tokoh itu memuncul asap kehitam-hitaman. Pertama kedua tokoh ini tidak mau lagi untuk saling merobohkan. Rasakan ini, perempuan tua keparat. Ayo keluarkan semua ajian yang kau miliki, bocah Pradata. Aku akan terus melayanimu sampai kau mengakui bahwa Nyai Salindri memang hebat. Kurang ajar. Hebat sekali perempuan tua ini. Gerakannya begitu cepat dan mengerikan. Apakah aku akan mampu merobohkannya? Rasanya kalau aku sendirian yang melayaninya, aku tidak akan mampu. Sebaiknya aku perintahkan saja Tranggana dan Hesti Rajasa untuk membantuku. Tranggana, Hesti Rajasa, kalian jangan diam saja. Ayo bantu aku untuk melumpuhkan si tua keparat ini. Rupanya kau kewalahan juga, bocah Pradata. Ayo, majulah kalian bertiga. Aku tak akan beranjak dari tempat ini sebelum kalian semua terkapar. Iya. Telah mundur beberapa tapak, Nyai Salindri kemudian merubah posisi kuda-kudanya. Tangannya yang tua dan nampak keriput itu mulai dia gerakan dengan lincah. Sebentar kemudian, jurus-jurusnya sudah berubah seperti bentuk sebuah tarian. Melihat jurus Nyai sekarang sudah berubah, serentak saja Tranggana dan Hesti Rajasa menyerang dengan garang. Keduanya nampak bernafsu untuk merobohkan musuhnya. Tetapi rupanya Tranggana dan Hesti Rajasa terlalu ceroboh. Dia lupa siapa sebenarnya yang tengah mereka hadapi. Manusia bodoh. Iya. Parat kau, nenek peot. Ayo bangun. Jangan terpaku seperti kerbau bungu begitu. Ayo bangun. Bukankah kau laki-laki? Hadapi aku kembali. Nah, kau juga. Hei, anak muda. Rupanya kau pun belum jera untuk menghadapiku. Sayang sekali.
pertemuan kita yang kedua ini tidaklah seindah waktu itu. Tutup mulutmu, Nenek Jalang. Aku muak melihat tampangmu yang menjijikan itu. Waktu itu kau boleh lolos dari tanganku. Sekarang kau tak akan kubiarkan pergi begitu saja. Ranggana, bangunlah. Ayo kita hadapi nenek tua ini bertiga. Aku pun rasanya sudah muak melihat wajahnya yang menjijikkan ini. Ayo. Ranggana segera bangkit berdiri. Sekarang ketiganya telah bersiap-siap untuk menyerang Nyai Salendri kembali. Melihat musuh-musuhnya yang siap untuk menyerang, Nyai Salendri hanya tertawa terkekeh-kekeh sambil membuat gerakan seperti yang pernah dilakukannya. Sementara itu, Ken Simi dan Haryo Panumping nampak masih belum turun dari atas pohon itu. Paman, ilmu apa yang dipergunakan Nyai Salendri itu? Kelihatannya ilmu itu sangat aneh sekali. Ya, ilmu itu memang aneh. Gerakan-gerakannya sangat lincah, lentur. Mungkin ilmu itulah andalan dari Nyai Salendri. Kau perhatikanlah itu. Nenek tua itu wujudnya mulai berubah. Oh, benar, Paman. Bukan main hebat sekali perempuan tua itu. Tiba-tiba saja ia menjadi cantik dan lincah. Oh, apakah karena pengaruh ilmu yang dipergunakannya, Paman? Sehingga Nyai Salendri bisa berubah menjadi cantik seperti itu? Ya, ilmu itulah yang merubah Nyai Salendri menjadi cantik. Tetapi kecantikan yang ia perlihatkan itu adalah kecantikan palsu yang dipergunakan hanya untuk merobohkan lawannya. Kau lihat saja nanti. Bagaimana? Apakah kalian masih tetap ingin melawanku? Percuma. Sebaiknya urungkan saja niat kalian. Kalian bertiga bukanlah lawanku. Atau bagaimana kalau kita bergabung saja untuk mendapatkan air suci itu? Siapa sudi bergabung dengan perempuan tua menjijikkan sepertimu? Silakan kau membusungkan dadamu bahwa kau paling hebat di antara kami bertiga. Tapi buktikanlah dulu. Jangan bisanya hanya sesumbar mulut saja. Ayah, sebaiknya kita jangan terlalu banyak basa-basi dengan perempuan tua ini. Itu sama saja memberi kesempatan pada dia untuk mengumpulkan tenaga lagi. Manusia setua ini paling tidak bisa kita ukur kekuatannya. Anak muda, seharusnya kau lihat dengan jelas. Apakah aku sekarang tua dan menjijikkan seperti tadi? Tidak kan? Sekalipun sekarang kau kelihatan seperti seorang gadis, tetapi semua itu hanya tipuan muslihatmu saja. Kau tetap perempuan tua yang sudah jompo. Keparat! Rupanya kau memang tidak bisa dikasihani anak muda. Baiklah, kalau begitu, rasakan ini. Hesti raksasa yang terkena hajaran Nyai Salendri. Hesti raksasa terpental beberapa tombak setelah terkena tendangan Nyai Salendri, dan dia sekarang berada di bibir air terjun. Tubuhnya kelihatan lemah, dari mulutnya darah mulai keluar. Melihat Hesti raksasa sekarang berada di bibir jurang air terjun, kemudian Nyai Salendri tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kembali dia menghajar dengan tendangannya yang keras. Rasakan ini, bocah dungu! Keparat kau, Nyai Salendri. Kau telah membunuh anakku. Rupanya kau memang tidak bisa dikasih hati. Sudah aku katakan sejak tadi, jangan coba-coba melawan Nyai Salendri. Tetapi dia tetap melawan. Nah, itulah akibatnya. Kau masih tetap mau melawanku? Cukup! Tidak perlu kau umbar mulutmu yang busuk itu. Sekarang kau tak akan kubiarkan hidup di jagat ini. Hutang pati harus dibayar dengan pati. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Dan sekarang
Sudah saatnya kau harus membayar nyawa anakku dan juga nyawa saudaraku. Nah, rasakan ini. Ayo bantu aku untuk lumpuhkan nenek keparat ini. Pradata, menepilah sebentar. Ada apa Trengana? Pradata, kenapa kita tidak menggunakan saja ajian Panglimunan? Aku rasa dia tidak akan berdaya menghadapi kita jika kita menggunakan ajian itu. Iya, kenapa aku sampai sebodoh ini? Kalau begitu, ayolah kita pergunakan ajian itu. Kemudian kita hajar bersama-sama perempuan tua renta ini. Apalagi yang ingin kalian lakukan? Percuma, tetap saja sia-sia apa yang kalian lakukan itu. Tertawalah sepuas-puasmu perempuan renta. Nanti juga kau akan tahu. Kami berdua bukanlah lawan yang enteng, yang mudah kau sepelekan. Bocah Pradata dan Tranggana kemudian memasang kuda-kudanya dengan kekar. Keduanya lalu merenggangkan kakinya, sementara kedua tangannya ditelungkupkan di depan dadanya masing-masing. Dan itulah pertanda bahwa mereka tengah mengeterapkan ajian Panglimunan. Setelah beberapa saat dalam posisi kuda-kudanya, tiba-tiba saja tubuh bocah Pradata dan Tranggana lenyap begitu saja. Kurang ajar, licik sekali kalian. Sekalipun kalian telah menggunakan ajian Panglimunan, jangan harap kalian dapat mengalahkan aku. Ayo, majulah manusia-manusia licik. Ayo, mana kehebatanmu? Bukankah tadi kau sesumbar bahwa aku dan Tranggana tidak bisa mengalahkanmu? Ayo! Parat! Kalau saja kalian tidak menggunakan ilmu licik itu, mungkin aku membuktikan kata-kataku tadi. Tak ada yang perlu dikatakan licik, Nyai. Kita masing-masing mempunyai ilmu. Kalau mau dibilang licik, seharusnya kau yang pantas dikatakan licik. Karena kau telah berani mempengaruhi aku dan bocah Pradata dengan menggunakan ajian sialmu. Nah, sekarang bersiap-siaplah untuk kukirim ke neraka. Tunjukkan diri kalian, pengecut. Aku muak menghadapi kalian dengan cara yang seperti ini. Jangan banyak bicara. Kembali tubuh Nyai Salindri terhuyung-huyung ke belakang karena terkena hajaran bocah Pradata dan Tranggana. Setelah beberapa kali ia terkena hajaran, perlahan wujud Nyai Salindri berubah pada sosoknya semula. Matanya menatap tajam ke setiap sudut tempat, sementara telinganya dia pasang dengan teliti untuk menangkap gerakan-gerakan musuhnya. Sekarang kau sudah kembali pada bentuk jelekmu, nenek tua. Dan aku rasa sekaranglah saatnya kau menerima kematianmu. Benar, Pradata. Manusia seperti ini memang tidak pantas hidup lama di jagat ini. Di samping usianya sudah terlalu tua dan bau tanah. Tetapi tingkah lakunya pun semakin memuakkan. Ayolah, kita tidak perlu membuang-buang waktu lagi. Ayolah, kalau kalian bisa membunuhku. Sekalipun ajian Panglimunan telah menolong kalian terhindar dari seranganku. Tetapi kali ini pun aku tidak bisa main-main lagi. Lihat seranganku! Setelah menggerakkan tangannya beberapa kali, tiba-tiba saja tubuh Nyai Salindri berputar-putar, dan sebentar kemudian tubuh itu melintir dengan cepatnya bagaikan gangsing.
Angin kencang dan hawa dingin pun mulai terasa dari apa yang dilakukan oleh Nyai Salindri. Semakin lama, semakin terasa hawa dingin menyebar di tempat itu. Bocah Pradata dan Tranggana pun mulai merasakan hal itu. Keparat, ternyata perempuan tua ini masih mempunyai ajian simpanan Pradata. Gila, hawa dingin ini benar-benar kuat. Seluruh sendi tulangku seakan-akan jadi membeku. Kita harus melakukan sesuatu, Tranggana. Rasakanlah oleh kalian keampuhan ajianku yang satu ini. Kalau kalian mau tahu, inilah ajian Astanendra atau ajian Tangan Tidur. Keparat, ajian ini benar-benar luar biasa. Tranggana, berhati-hatilah, kita jangan sampai lengah. Jangan beri kesempatan perempuan renta ini melakukan sesuatu. Iya, Prata. Sekalipun wujud keduanya tidak kelihatan karena ajian Panglimunan, namun jelas sekali dari suara mereka bahwa keduanya mulai kewalahan menghadapi ajian yang dilontarkan Nyai Salindri. Sementara Ken Siwi dan Haryo Panumping yang berada di sebuah pohon masih tetap melihat suasana di atas puncak air terjun itu. Keduanya nampak merasakan ketegangan yang tengah berlangsung di tempat itu. Nyai Salindri benar-benar tokoh tua yang hebat. Dia seakan-akan tidak kehabisan akal untuk menghadapi Boja Pradata dan Tranggana yang menggunakan ajian Panglimunan. Kelihatannya tubuh Nyai Salindri semakin lama semakin cepat saja berputar, Paman. Ya, perkelahian itu kelihatannya merambah ke tingkat yang semakin tinggi. Kalau saja Boja Pradata dan Tranggana tidak menggunakan ajian Panglimunan, mungkin mereka sudah dapat dikalahkan sejak tadi, Ken Siwi. Kalau saya perhatikan, berarti ajian Panglimunan adalah ajian yang hebat dan sukar untuk dikalahkan. Sekalipun demikian, ajian Panglimunan belum bisa untuk mengalahkan ajian musuhnya, Ken Siwi. Seperti yang kau lihat sekarang, Boja Pradata dan Tranggana belum bisa menembus ajian Nyai Salindri. Iya, Paman. Nah, kau lihat itu. Putaran ajian Astanendra yang dilontarkan Nyai Salindri semakin dahsyat. Ya, aku rasa Nyai Salindri dapat melindungi dirinya dari serangan Boja Pradata dan Tranggana. Benar, Paman. Tapi apakah Boja Pradata dan Tranggana sendiri mampu menerima ajian Astanendra? Oh, entahlah. Lihat saja nanti hasilnya, Ken Siwi. Paman, lihat. Boja Pradata dan Tranggana mulai menampakkan diri. Rupanya mereka tidak sanggup lagi bersembunyi di balik ajian Panglimunannya. Benar saja apa yang dikatakan oleh Ken Siwi. Rupanya Boja Pradata dan Tranggana mulai menampakkan diri. Keduanya kelihatan berusaha untuk melawan ajian yang dilontarkan Nyai Salindri. Tubuh Boja Pradata dan Tranggana mulai menggigil merasakan hawa dingin. Nah, apakah yang dilakukan keduanya untuk menghadapi Nyai Salindri? Mampukah Boja Pradata dan Tranggana melumpuhkan wanita tua itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.